Lost After Dark tahun 2015 membuka kisahnya pada tahun 1984 saat kelompok siswa SMA Bromfield diam-diam mencuri bus sekolah setelah pesta dansa malam. Tujuan mereka sederhana, mencari kesenangan di kabin terpencil yang jauh dari pengawasan orang dewasa. Namun rencana itu berubah jadi mimpi buruk ketika bus mereka kehabisan bensin di tengah hutan dan mereka terpaksa mencari bantuan. Tanpa sadar, mereka masuk ke sebuah rumah tua yang pernah dihuni keluarga kanibal. Di sanalah teror dimulai. Satu persatu dari mereka menghilang dalam kegelapan, diburu oleh sosok misterius yang haus darah dan tak kenal ampun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat nonton! Cerita dimulai pada tahun 1977 di sebuah rumah tua di wilayah Michigan. Malam itu, seorang wanita bernama Laurie tampak berlari ketakutan, dikejar oleh sosok misterius. Ia sempat bersembunyi di bawah kolong pagar, namun menjerit histeris saat melihat penampakan sosok psikopat mengerikan. Panik dan berlari tanpa arah, Laurie terjatuh di antara jepitan besi ladang. Saat mencoba bangkit dan melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Si psikopat telah berdiri di belakangnya, siap mengakhiri hidupnya. Tujuh tahun kemudian, seorang wanita cantik bernama Adrienne tampak sedang menelepon di kamarnya. Di luar rumah, seorang pria bernama Top melempar kerikil ke arah jendela kamarnya. Adrienne langsung mengerti maksud sahabatnya itu, namun ia memberitahu bahwa ia akan pergi bersama ayahnya dan tidak bisa ikut bermain dengan Top. Toby, you scared me to death. Sorry, are you ready to go? Sebenarnya, Adrienne mulai baper dengan sikap Top yang sudah seperti seorang pacar. Tak lama kemudian, ayah Adrienne masuk ke kamarnya untuk memastikan putrinya sudah siap. Ia sempat berpesan agar Adrienne tidak lagi menyalakan lilin karena tahu anaknya masih larut dalam kesedihan atas kepergian Laurie. Ternyata Laurie dan Adrienne adalah kakak beradik dan Laurie telah meninggal 7 tahun yang lalu. And I knew that as soon as she fell for these long-haired, free-loving types, she already had one foot out the door. Setibanya di sekolah, Adrienne disambut sahabatnya, Jamie. Jamie langsung membahas rencana liburan akhir pekan mereka, alih-alih mengikuti kegiatan rutin sekolah. Adrienne sebenarnya juga takut ketahuan oleh ayahnya, tapi Jamie meyakinkan semuanya akan berjalan lancar. I've never done this before. Sneaking out, lying to my dad ever since Lori left. Nuh-uh. Sesuai rencana, Top bersama dua temannya, Sean dan Wesley, diam-diam masuk ke garasi untuk menyabotase bus sekolah. Tujuannya jelas, mereka akan membolos dan menggunakan bus itu untuk staycation bersama teman-teman. Sepasang kekasih, Johnny dan Heather, juga ikut dalam rombongan. Aksi mereka nyaris terbongkar, tapi Marilyn berhasil mengelabui kepala sekolah. Get your big ass in there, man. Hey, quit shoving, all right? Hey, man, it's all fun and games until... Di tempat lain, seorang pemburu singgah di rumah tua yang dikenal angker. Saat sedang memasak hasil buruannya, sosok misterius muncul dari belakang. Itu menjadi detik terakhir hidupnya. Sang psikopat bernama Jowat langsung menghabisi tanpa ampun. Sementara itu, aksi bolos para remaja SMA terasa begitu seru. Ada yang berjoget, merokok, bahkan bercumbu di depan teman-temannya. Top yang menjadi sopir mengatakan mereka akan tiba di kabin dalam 1 jam. Namun tiba-tiba bus mogok di tengah malam yang gelap, membuat semua orang kesal. Shit! What you mean? Setelah diperiksa, bus sekolah yang mereka curi ternyata rusak dan kehabisan bensin. Top si remaja culun langsung dimarahi karena dianggap tidak becus. Saat yang lain kebingungan, para gadis malah sibuk berganti pakaian di tengah hutan.
berniat memikat para pria agar mau bermalam bersama. Meski masih remaja, pikiran mereka sudah jauh melangkah, memahami urusan orang dewasa. Tak tega melihat Top terus dibully, Marilyn memutuskan menemaninya mencari bantuan. Di tengah pencarian, mereka tanpa sengaja menemukan rumah terbengkalai di tengah hutan. Meski tua, bangunan itu tampak cukup layak untuk bermalam sambil menunggu bus diperbaiki. Namun tanpa mereka sadari, ada sosok misterius yang mengawasi dari balik kegelapan. Come on. Hey, don't make me tickle you again. Okay, no, you stay right over. Di dalam bus yang mogok, suasana masih dipenuhi canda tawa. Sean mencoba mendekati Adrienne dengan memuji kecantikannya. Meski gengsi, Adrienne diam-diam tersipu dan hatinya berbunga-bunga. Namun suasana berubah tegang saat terdengar deritan aneh dari luar bus. Semua langsung waspada, takut ada bahaya mengintai. Ternyata suara itu berasal dari Top dan Marilyn yang iseng menggoreskan kayu ke bodi bus untuk menakut-nakuti. Mereka membawa kabar baik, menemukan rumah terbengkalai yang bisa dijadikan tempat bermalam. Namun setibanya di sana, suasana langsung berubah mencekam. Rumah itu tampak menyeramkan dan penuh hawa ngeri. Baby, are you okay? Shut up. Fucking house. Karena tak punya pilihan lain, mereka sepakat bermalam di rumah itu. Keanehan mulai terasa. Di ruang tamu, ada potongan hewan buruan yang masih segar. Sebagai langkah antisipasi, mereka membagi diri dalam beberapa kelompok. Tapi alih-alih berjaga, Johnny dan Heather malah asik bercumbu di tempat ibadah, bukannya melakukan hal yang berguna. Relax. Terdengar jeritan dari dalam rumah, membuat Top dan Marilyn yang sedang di gudang langsung bergegas ke sana. Top menyuruh Marilyn pergi lebih dulu karena harus mencari kacamatanya yang terjatuh. Tanpa mereka sadari, keputusan kecil itu menjadi awal dari malapetaka yang lebih besar. Jesus. What? What's wrong? Too much tea? Sosok misterius berdiri di hadapan Top, lalu tanpa ragu mengayunkan kapak ke tubuhnya yang lemah. Sementara itu, di dalam rumah, jeritan tadi ternyata berasal dari Johnny dan Heather yang terkejut melihat deretan tulang manusia terpajang di dinding. Wesley dengan gaya sok taunya mulai bercerita soal mitos tempat itu. Katanya, dulunya dihuni oleh seorang psikopat brutal bernama Joat. Konon, Joat memakan daging korbannya hingga dijuluki kanibal berdarah dingin. Di saat bersamaan, Adrienne menemukan kalung milik kakaknya, tanda pasti bahwa Laurie terbunuh di tempat itu. Teringat pada Top, mereka segera keluar untuk memastikan keadaannya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat tubuh Top tergantung di dinding gudang seperti jemuran. Tak kuasa menahan emosi, Adrienne nekat mendekatinya. Namun malang, sang psikopat tiba-tiba muncul dan menghantam tubuh Adrienne dengan senjatanya hingga ia tewas seketika. Melihat tak ada pilihan, mereka kembali ke rumah tua tanpa tahu apa yang akan menanti. Sesuai dugaan, psikopat Joat terlihatlah memakan daging korbannya seperti menikmati sushi. Sementara itu, remaja-remaja yang panik mulai menyisir ruangan itu, berharap menemukan sesuatu untuk bertahan hidup. Tanpa disadari, sang psikopat sudah masuk dan memulai memburu mereka. Para remaja terkejut saat menemukan tubuh Adrienne yang tak lagi utuh. Korbannya si kanibal. Mereka panik dan mencoba kabur lewat pintu bawah tanah. Namun nasib sial menimpa Sean. Ia terjebak dan dihantam besi keras di punggung hingga tewas seketika. Mereka berlari ke halaman depan dan mendapati Top masih hidup meski sekarat. Dengan napas tersisa, Top memohon agar diakhiri saja nyawanya daripada jadi beban.
Tapi sebelum ada yang bertindak, sang psikopat muncul lagi, memaksa mereka berpencar. Wesley dan Marilyn kembali masuk ke rumah, mengira itu tempat paling aman. Namun tiba-tiba, tangan sang psikopat menembus kaca dan menusuk mata Wesley hingga tewas di tempat. Melihat Marilyn kabur menjauh, Jody mengajak Heather berlari ke gudang mobil untuk bersembunyi. Mereka masuk ke dalam mobil bekas, yakin psikopat tak akan menemukan mereka. Namun masalah muncul, anjing peliharaan Heather terus meringik ketakutan, memancing perhatian sang pembunuh. Saat mereka mencoba lari, semuanya sudah terlambat. Psikopat itu muncul dan membunuh keduanya tanpa ampun. Seperti permainan maut, Marilyn yang berlari ketakutan terkejut saat menemukan Jamie selamat bersembunyi di atas pohon. Mereka berpelukan, menyadari bahwa hampir semua teman mereka telah mati. Marilyn meminta Jamie pergi mencari bantuan, sementara ia akan tetap di sana untuk berjaga-jaga jika sang psikopat kembali menyerang. Jamie membawa sepotong kayu, bersiap jika bahaya datang. Tapi tanpa diduga, sang psikopat muncul secepat kilat dan membantai Marilyn dengan brutal. Jamie panik dan langsung lari menyelamatkan diri. Di waktu yang sama, kepala sekolah yang melintas melihat bus sekolah terparkir di pinggir jalan. Setelah diperiksa, ia tak menemukan siapapun, membuatnya bingung dan curiga akan apa yang terjadi sebenarnya. Teriakan Jamie terdengar oleh kepala sekolah yang langsung panik melihat kondisinya. Jamie menceritakan segalanya tentang teman-temannya yang tewas dimangsa kanibal psikopat. Sang kepala sekolah menyuruh Jamie lari, sementara ia sendiri berjanji menghadapi sang pembunuh dengan taktik rahasia. Namun harapan itu pupus seketika saat Jamie melihat kepala sekolah tewas di tangan psikopat. Tanpa pilihan lain, Jamie kembali masuk ke rumah angker untuk berlindung. Ia terkejut melihat jenazah teman-temannya yang sudah tak terbentuk. Sambil meyakinkan diri akan selamat, Jamie mencoba kabur dengan mobil kepala sekolah. Namun mesin mendadak rusak. Ia tak menyerah. Jamie mengambil bensin cadangan dan mengisinya ke bus sekolah. Tapi harapan itu pun pupus saat ia sadar kunci bus masih ada di saku top yang telah mati. Psikopat memanfaatkan pintu bus yang terbuka untuk masuk dan menjebak Jamie. Jamie berjuang sekuat tenaga hingga berhasil menendangnya keluar dari bus. Di saat genting itu, bantuan datang. Ayah Adrienne muncul dan segera mengarahkan pistolnya. Meski sudah diperingatkan, sang psikopat tak mau mundur. Pada akhirnya, beberapa tembakan dilepaskan. Psikopat itu pun roboh dan tewas di tempat. Son of a bitch. Tak lama, polisi dan ambulans tiba di lokasi untuk mengamankan situasi. Seorang sheriff polisi mendekati Jamie yang masih syok dan trauma. Ia menenangkan Jamie, menjamin keamanannya, dan memberitahu bahwa ia akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan fisik dan rehabilitasi mental. Dengan suara lirih, Jamie meminta maaf karena telah bolos sekolah, sekaligus mengucapkan terima kasih karena masih ada yang peduli meski semua temannya telah tiada. Tamat, itulah akhir dari film Lost After Dark tahun 2015. Pada akhirnya, Lost After Dark bukan sekedar kisah pembantaian remaja di tengah hutan. Film ini mengingatkan bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab bisa berujung pada kehancuran. Di balik nuansa retro dan gaya slashernya yang brutal, tersimpan pesan tentang pentingnya mematuhi aturan, menghadapi konsekuensi, dan bertahan di tengah situasi paling gelap. Tak semua yang tersesat akan ditemukan, dan tak semua kisah berakhir bahagia. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya.
comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!